Shalom saudara, hari ini kita memasuki hari ke-18 dalam 40 day to build up our faith. Apakah Bapak Ibu Saudara baik-baik saja? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, imanmu mulai dibangkitkan, imanmu mulai semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan tentang faith or fear. Apakah kita dipenuhi dengan iman atau kita dipenuhi dengan ketakutan? Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dalam perjalanan orang-orang Israel itu ada juga orang-orang asing yang ikut. Mereka itu ingin sekali makan daging, dan orang Israel juga mulai mengeluh, kata mereka, coba ada daging untuk kita. Ternyata ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukan hanya bangsa Israel tapi ada bangsa-bangsa yang lain. Di dalam Keluaran 12 ayat 38 dikatakan ada banyak orang dari berbagai bangsa ikut dengan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa lain adalah gambaran orang asing, orang yang tidak percaya. Dikatakan orang-orang bajingan, orang-orang yang gak percaya. Orang asing ini mereka mulai kemasukan nafsu rakus, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang pertama yang Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita melewati krisis ini, kita harus selektif dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Pilihlah apa yang Bapak Ibu Saudara dengar dan pilihlah apa yang Bapak Ibu Saudara lihat. Apa yang kita percayai, apa yang kita lihat dapat membatasi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 8 ayat 13 dikatakan, Yesus berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Apa yang terjadi pada Bapak Ibu Saudara adalah hasil dari apa yang kau percayai. Matius 9 ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Tuhan menyembuhkan mata orang yang buta, karena mereka percaya mereka bisa melihat kembali. Jadilah kepadamu seperti imanmu. Matius 15 ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melakukan dalam kehidupan kita seperti apa yang kita imani. Sama seperti halnya dengan keselamatan. Barang siapa percaya di hati, dia dibenarkan. Barang siapa mengaku di mulut, dia diselamatkan. Apa yang Bapak Ibu saya percayai dan apa yang kau akui, itulah yang engkau terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita hari-hari ini, melewati krisis, melewati pandemi ini, pilihlah apa yang Bapak Ibu saudara lihat. Pilihlah apa yang Bapak Ibu saudara dengar. Sebab apa yang kau percayai, apa yang kau perkatakan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang masuk itu juga yang akan keluar. Di dalam bahasa komputer dikatakan garbage in, garbage out. Kalau yang masuk adalah sampah, yang keluar adalah sampah. Dikatakan orang-orang bajingan, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang asing, bangsa-bangsa lain yang ikut dalam perjalanan bersama dengan bangsa Israel, mereka kemasukan nafsu rakus. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita melewati krisis ini, juga ada banyak orang-orang yang bersama-sama kita di seluruh dunia ini. Ada juga orang-orang yang tidak percaya. Banyak juga orang yang berfokus kepada situasi dan fakta yang ada. Dan mereka bertindak berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada. Mereka bertindak, mereka berkata-kata. Jangan sampai tindakan dan perkataan orang-orang yang tidak percaya ini mempengaruhi apa yang Bapak Ibu saya percayai, mempengaruhi apa yang kau katakan, dan mempengaruhi apa yang kau lakukan. Apa yang Bapak Ibu saudara percayai, apa yang Bapak Ibu saudara perkatakan,
apa yang Bapak Ibu saudara lakukan menentukan apa yang Bapak Ibu saudara terima, menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Tindakan kita janganlah didasarkan oleh kenyataan yang ada. Tindakan kita harus didasarkan oleh karena pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah 27, perwira dikatakan lebih mempercayai perkataan nahkoda dan jurumudi daripada perkataan Paulus. Akibatnya mereka mengalami kerugian. Kapalnya hancur dan muatan-muatannya semua dibuang ke laut. Bapak Ibu Saudara, di tengah masa krisis, di tengah masa badai ini, janganlah hidup kita, tindakan kita didasari oleh karena kenyataan, tetapi biarlah tindakan kita didasari oleh karena pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pakai perkataan Bapak Ibu Saudara untuk membicarakan problem atau masalah, atau mendeskripsikan situasi yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi gunakan perkataanmu untuk mendeklarasikan janji Tuhan dan mendeklarasikan jawaban Tuhan atas persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan ekonomi, jangan katakan betapa sulitnya Bapak Ibu Saudara, tetapi mulailah renungkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Izinkan perkataan firman Tuhan itu menjadi benih iman. Ingat Bapak Ibu, seketika engkau percaya, ketika engkau mengakui, maka terjadi kepadamu seperti apa yang engkau percayai dan apa yang engkau akui. Bapak Ibu Saudara, apa yang memasuki kita hari-hari ini? Apa yang memenuhi kehidupan kita? Apakah hidup kita dipenuhi dengan iman? Atau hidup kita dipenuhi dengan ketakutan? Apakah hidup kita dipenuhi dengan penyembahan kepada Tuhan? Atau hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran hari-hari ini? Apakah hidup kita dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan? Atau hidup kita dipenuhi dengan kecemasan? Apakah hidup Bapak Ibu saudara dipenuhi dengan janji Tuhan? Atau hidupmu dipenuhi dengan fakta-fakta dan persoalan-persoalan yang ada? Bapak Ibu Saudara, apakah hidupmu dipenuhi hari-hari ini dengan ucapan syukur atau persungutan? Apa yang memenuhi, apa yang memasuki kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang akan memenuhi kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang akan memenuhi kita. Pilihlah apa yang saudara lihat, pilih apa yang saudara tonton. Berhentilah mendengar berita-berita terus-menerus tentang COVID, tentang goncangan ekonomi, tentang kesulitan. Mari Bapak Ibu Saudara ganti channel, mulailah dengarkan perkataan Tuhan, mulai dengarkan firman Tuhan, dengarkan janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan katakan buat hidup Bapak Ibu Saudara. Pilih apa yang Bapak Ibu Saudara dengar, pilih apa yang Bapak Ibu Saudara perkatakan, pilihlah apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, pilihlah Bapak Ibu Saudara. Sebab ketika Bapak Ibu Saudara berfokus kepada yang salah, engkau akan menerima hasil yang salah. Orang Israel, mereka dikatakan mereka mengeluh, mereka mulai menangis, mereka mulai mempertanyakan Tuhan, siapakah yang akan memberi kami makan daging ini? Mereka mulai meragukan Tuhan, mereka berkata, sekiranya kami makan daging. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka salah dengar, karena mereka salah fokus. Bapak Ibu Saudara, apa yang kau dengar, apa yang kau fokuskan, apa yang kau lihat, apa yang kau perkatakan, apa yang kau percayai hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita cek apa yang memenuhi kita. Ada orang-orang yang hari-hari ini mengizinkan dirinya kemasukan dengan ketakutan, kemasukan dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan keputusasaan, dipenuhi dengan kekecewaan, kepahitan, kemarahan sama Tuhan. Ada banyak orang dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan aku mengalami hal seperti ini, kenapa hal ini terjadi kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengizinkan dirimu dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keputusasaan, engkau akan kehilangan pengharapan dan engkau akan hidup dalam kelumpuhan. Hal-hal itu akan melumpuhkan Bapak Ibu Saudara, akan melumpuhkan iman percaya Bapak Ibu Saudara. Engkau akan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita dapat melihat
Apa yang memenuhi kita dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari bangsa Israel. Jangan kita meragukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Bilangan 11 ayat yang kelima dikatakan bangsa Israel bilang seperti ini. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mengalami masa krisis, mereka mulai mengingat penyediaan dari dunia ini. Mereka mulai mengingat apa yang disediakan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel hidup dalam perbudakan. Ketika mereka ada di Mesir, mereka hidup dalam perbudakan. Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di tengah masa krisis, bangsa Israel mulai mengingat hal-hal yang dahulu. Sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan mengingatkan, janganlah kita ingat-ingat hal-hal yang dari zaman dulu. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mereka melupakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat segala kebaikan Tuhan. Betapa besarnya Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan, Tuhan mati bagi kita. Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Kalau Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, masalah penghidupan, masalah kesehatan, Tuhan tidak memelihara kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan ingatkan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-7 dikatakan, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Saya percaya di tengah masa krisis pandemi ini, Tuhan mau kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita melupakan perintah-perintahnya. Tuhan mau kita mengingat dan memegang perintahnya. Tuhan tidak mau kita melupakan perbuatan-perbuatannya. Ayat 8 dikatakan, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya, tidak setia jiwanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Jangan berontak, jangan mendurhaka. Bapak Ibu Saudara, pendurhaka adalah orang yang tidak setia, tidak tetap hatinya, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Di hadapan nenek moyang mereka dikatakan, dan ayat yang ke-11 dikatakan mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan melupakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, jangan melupakan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan sudah perlihatkan bagi kita. Ayat 12, di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Tapi bangsa Israel mereka melupakan perbuatan-perbuatan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Ayat 13 dikatakan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Betapa luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, menjaga mereka dari kepanasan, dan semalam suntuk dengan terang api, menjaga bangsa Israel dari kedinginan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melindungi, menyertai kita, memimpin kita pada saat terang. Dan Tuhan juga melindungi, menyertai dan memimpin kita pada saat hari-hari yang gelap dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita mengalami hari yang kelihatannya gelap, masa krisis ini, masa pandemi ini, tapi percayalah Tuhan memimpin, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Bapak Ibu Saudara, itulah penyediaan Tuhan yang luar biasa. Itulah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat setiap anak-anaknya, buat setiap orang-orang yang percaya.
Dikatakan tetapi mereka terus berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau di tengah masa pandemi, masa krisis ini kita kembali mendekat, kembali percaya, kembali memegang perintah-perintahnya. Dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Dikatakan mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyediakan hidangan di padang gurun? Apakah ada di antara kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masa-masa pandemi ini, ketika kita melewati masa krisis ini, kita bertanya dalam hati kita, sanggupkah Allah memelihara hidupku di tengah masa krisis ini? Sanggupkah Allah memelihara keluargaku? Sanggupkah Allah memelihara kesehatanku di tengah masa krisis ini? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bergantung penuh. Tuhan mau kita percaya penuh dengan segenap hati kita. Percaya kepada perlindungan Tuhan. Percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Percaya penuh kepada penyediaan Tuhan. Percaya penuh kepada pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berhenti. Stop tidak percaya. Stop meragukan kesanggupan Tuhan. Allah kita sanggup. Jangan kita seperti bangsa Israel. Sekalipun mereka sudah melihat, sekalipun mereka sudah mengalami, mereka memberontak, mereka tidak percaya, mereka meragukan Tuhan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, bilangan 11 ayat yang ke-6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mulai berfokus pada keadaan, kepada situasi mereka. Mereka merasa sekarang kita kurus kering, tidak ada apapun pada kita kecuali mana ini saja yang kami lihat. Bapak Ibu Saudara, tahukah mana adalah roti dari sorga? Itu memberikan kekuatan, itu menyehatkan buat bangsa Israel. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan mereka roti malaikat dan perbekalan yang melimpah-limpah. Tetapi mereka tidak melihat karena mereka berfokus kepada yang salah. Saya percaya di tengah masa pandemi ini, di tengah masa krisis ini, Tuhan mau membawa kita agar kita berfokus kepada mana sorgawi, yaitu firman Tuhan yang hidup buat kehidupan kita. Jangan kita fokus kepada situasi dan fakta-fakta yang ada, tetapi fokuslah kepada firman Tuhan. Fokus kepada apa yang Tuhan katakan, fokus kepada perkataan Tuhan, fokus kepada janji Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadilah kepada Bapak Ibu saya seperti apa yang kau percayai. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Apa yang Bapak Ibu saya mau terjadi dalam hidupmu? Mari kita berhenti meragukan Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janjinya. Sebab apa yang Tuhan janjikan pasti Dia genapi. Apa yang Tuhan firmankan pasti Dia tepati. Saya berdoa firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan, membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara, sehingga kita dapat mempercayai apa yang benar, kita mengucapkan apa yang benar, kita melakukan apa yang benar, dan apa yang kita percayai, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.